Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biadina al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al-azizil hakim. Wabil jumlati ya. Wabil jumlati fayambaghi lil mu'minil fatini ayyakuna fi kulli lailatin min layali ramadana musta'iddan li lailatil qadri wa mustayqidan laha wa mutawiman ngal ngamalis sholihi. Dan secara keseluruhan seyogianya bagi orang yang beriman, yang pintar, yang cerdas, pada tiap-tiap malam di antara malam-malam malam-malam bulan Ramadan itu menyiapkan diri untuk Lailatul Qadar dan terjaga. Terjaga ini maksudnya ya siap sedia untuk Lailatul Qadar serta terus-menerus melakukan ngamal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Fa innal maqsudal ladzi alaihi al-mu'awwalu anta tiya ngalahi Lailatul Qadri. Sebab apa kisahnya? Sebab yang dimaksud itu adalah apa kisahnya? Gondelan apa bahasanya Indonesia? Apa ki? Berpegangan kalau malam Lailatul Qadar itu datang. Jadi sewaktu-waktu malam Lailatul Qadar itu datang, itu sudah siap. Wa huwa mustaghrikun bil amalis sholihi dzakirallahi ta'ala ghaira ghafilin wala sahin wala lahin, yaitu tenggelam dalam perbuatan-perbuatan baik, tenggelam dalam ngamal soleh, perbuatan-perbuatan baik, dan senantiasa ingat kepada Allah, tidak lalai, tidak lupa, tidak lupa lagi. Tenggelam dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam ngamal soleh, senantiasa ingat Allah, tidak lalai, tidak lupa. Wa sawa'un ba'da dzalika ra'a Lailatul Qadri aw lam yaraha. Setelah yang demikian itu sama saja apakah bisa melihat Lailatul Qadar atau tidak melihatnya. Yang penting kan pada malam Lailatul Qadar itu sedang berbuat baik. Entah kapan Lailatul Qadarnya itu enggak lihat juga enggak apa-apa, lihat juga enggak apa-apa. Yang penting pada malam Lailatul Qadar nanti kalau bulan Ramadan itu kita sedang berbuat baik. Karena pahalanya dilipatkan sampai 1000 bulan, 1000 sasi. Fa innal ngamila fiha bi ta'atillah yakunu ngamalu fiha khairan min ngamali fi alfi syahrin. Sebab
ngamal atau perbuatan di malam Lailatul Qadar, ngamal taat kepada Allah di malam Lailatul Qadar, maka pahala ngamal itu lebih baik daripada pahala ngamal 1000 bulan. Ngalima biha aulam ya'lam, baik dia itu tahu saat itu malam Lailatul Qadar atau tidak tahu sama saja. Masalahnya adalah kalau pas malam Lailatul Qadar itu kita sedang berbuat apa? Ini loh. Entah tahu entah tidak, pokoknya pas malam Lailatul Qadar itu kita sedang berbuat apa? Kalau berbuat baik, ayo pahalanya dilipatkan sampai 1000 bulan. Pas nganggur, ayo rugi kan ada. Wa inna ma qulna innahu yang bagi ayan tabiha li lailatul qadri astangidalaha fi kulli lailatin min hadha syahri likasrati ma wa qanga bainal ulama'i minal khilafi fi ta'yiniha. Mengapa saya, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, mengapa saya katakan bahwa seyogianya berjaga-jaga untuk malam Lailatul Qadar, bersiap sedia untuk malam Lailatul Qadar di tiap malam pada bulan Ramadan itu karena banyaknya pendapat di antara ulama yang berbeda-beda mengenai mengenai kenyataan atau mengenai adanya Lailatul Qadar itu. Wa innaha ayyul lailati ya wa innaha ayyul lailati ya ayyul lailati ya, dan sungguh yang mana Lailatul Qadar itu berbeda-beda pendapatnya. Hatta qala ba'dhum innaha mubahamatun fi jami'i layali syahri. Hingga ada yang mengatakan di antara para ulama itu bahwa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, disamarkan di dalam semua malam-malam bulan Ramadan. Bisa aja Lailatul Qadar tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal dan seterusnya dan seterusnya. Wa qala ba'dhum inna muntaqilatun fi layalihi. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berubah-ubah di malam-malam bulan Ramadan walaisat lailatan bingainiha. Dan apa ya? Dan tidak apa ya? Biasa iki penake. Walasat lailatan bingainiha. Ya aku ya dong ning le membahasakan iki. Malam secara malam secara malam. Jadi bisa aja malam Lailatul Qadar kapan aja, di mana apa, tanggal berapa aja. Malah ada yang mengatakan bahwa ya Lailatul Qadar itu berubah-ubah. Maksudnya orang kok harus tanggal malam sekian itu ndak. Kira-kira mungkin bukan malamnya itu sendiri, tetapi puncak peribadahan seorang hamba itu tanggal berapa, kapan, itulah Lailatul Qadar. Ngene iki ya. Tuh kira-kira seperti itu. Qultu, aku Al-Habib Abdullah bin Alwi mengatakan, wa ajiduni amilu ila hadal qauli, dan kutemui diriku lebih condong kepada perkataan yang seperti ini. Wa ara anna qad takunu fi ghairil ngasri al-awakhiri, dan kulihat sungguh Lailatul Qadar itu terkadang keberadaannya di luar 10 hari terakhir. Wa in kana wuquha fiha. Meskipun jatuhnya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir,
Huwa al-aksara, itulah yang lebih banyak, yang lebih sering. Kata Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi, ya Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Kadang-kadang kulihat Lailatul Qadar itu tidak di 10 hari terakhir ya. Meskipun kebanyakannya terjadinya adalah 10 hari terakhir. Wa alaihi jumhurul ulama akni anna Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Dan mengenai Lailatul Qadar itu kebanyakannya di 10 malam terakhir terjadinya, itu adalah mendapat kebanyakan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itu. Lailatul Qadar itu bisa kapan saja, itu kan disamarkan oleh Allah. Yang jelas kan kalau dalam surat Inna Anzalna itu Lailatul Qadri Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sungguh aku Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah. Itu pertama-tama adalah pada malam Lailatul Qadar. Dalam banyak sejarah itu ada yang mengatakan kebanyakannya itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga sejarah yang mencatat tanggal 21, ada juga yang tanggal 23. Kok bisa berbeda-beda? Ya waktu itu enggak sempat sejarawan nulis, urusannya oke. Orang mengurusan nulis, orang mengurus urusan sejarah. Nah, makanya bisa berbeda, tapi kebanyakannya kan tanggal 17. Maka pada waktu itu Lailatul Qadar terjadi berarti pada tanggal 17. Nah, turunnya Al-Qur'an itu kan berarti mulainya Muhammad SAW sebagai nabi dan sebagai rasul. Sebelumnya belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Setelah Lailatul Qadar itu, yaitu Quran surat Iqra itu turun. Nah, saat itulah mulai menjadi nabi dan rasul. Jadi ada perubahan yang sangat besar tuh. Dari bukan nabi, bukan rasul, atau belum nabi, belum rasul menjadi nabi dan rasul. Jadi dari situ kira-kira itu loh. Lailatul Qadar itu yang mengubah perubahan yang besar, yang drastis. Tentu menjadi lebih baik. Quran dari belum diturunkan ke bumi menjadi diturunkan, itu kan perubahan yang sangat besar. Jadi Lailatul Qadar Kanjeng Nabi itu ya memisahkan antara penduduk neraka dan penduduk surga. Lah mone kan sebelum menjadi nabi kan semua orang percaya kepada Muhammad SAW. Sebelum menjadi nabi, setelah menjadi nabi ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, kira-kira kalau orang itu pada malam Lailatul Qadar melakukan perbuatan baik, ada perubahan besar dalam dirinya. Kira-kira seperti itu. Ya, perubahan besar itu yang jelas menjadi lebih baik. Nah, ada kalanya menjadi lebih baik itu orang kok ujuk-ujuk terus penak juga tidak. Rasulullah dulu sebelum menjadi nabi ya enggak ada yang membenci, enggak ada yang memusuhi, enggak ada. Setelah menjadi nabi dan rasul ya banyak yang benci, banyak yang memusuhi, banyak yang ingin membunuh. Ini didelok tata lahir kan kok mahabbat, ya tidak. Ya memang ada kalanya kebaikan itu harus dilewati dengan hal-hal seperti itu. Ada kalanya. Aku mbiyen nek durunge dadi kiai ya ketek ora ana sing mungsuhi aku ta. Masalah aku dadi kiai ya ana wae sing mungsuhi, sing jengkeli ya ana. Ya ora apa-apa. Nek ya ana ya urip ning donya iki mung seneng karo mungsuhan, ya, cocok karo mungsuhan. Intine ngono itu. Ireng karo putih, kabeh berpasang-pasangan. Jadi ya kita harus santai
menghadapi seperti itu santai. Itu maksudnya ya istiqomah aja. Makanya nang Quran dikasih resep oleh Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan sebenar-benar mengingat, hati itu akan menjadi tenang. Karena semuanya ini milik Allah. Sing nglakokke ya Allah. Ya wis trimo, arep ngopo ora trimo. Ya mureng-mureng sithik ra apa-apa niku ya aja dibablas-bablaske. Ya nesu ki biasane ya aja dibanget-bangetke, diambat. Diambat. Nek wong ra iso nesu ya mungkin wis ra normal. Anu to. Ning nek neson ya ora normal kuwi, ngono lho. Ya nesu sithik ra apa-apa, bar kuwi lali. Bar 1 minggu banange guyu wis ngono kuwi wae ora usah kenceng-kenceng. Sing penting kan awake dhewe iki dadi kawulane Allah, ngono. Menderek Allah, carane apa? Ya apapun yang terjadi ki ya wis. Apa-apa tinggal santai. Yang penting secara syar'inya, secara syariatnya itu apa yang harus kita lakukan, usahakan kita lakukan. Apa yang baik lanjutkan. Apa yang tidak baik ya sedikit demi sedikit dihentikan. Ngono ta. Tuh nek Lailatul Qadar kira-kira kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki saya suwe Lailatul Qadar agak wulan apa iki? Agak wulan Rabiul Awal ya. Wulan mulut ya iki. Ada bar mulut bakdo mulut. Bakdo mulut iki janggut. Oh, ya perang sasi ya. Wis suwi ya. Ya sesuk dieling-eling. Kira-kira ngono kuwi. Durung ibadah ki nek jaman saiki ki ngati-ati. Maksudnya ngati-ati ki aja gagah kokean salat sunat. Aja gagah poso sunat nek atine rung ditata. Sithik-sithik ae. Alah, sithik-sithik wae. Karena semua orang yang benar dalam jazab itu ya kepenak, ngepenakke wong liya. Ngene lho, dadi kepenak itu serawung iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nek cara wong Jawa iki anggere ra gawe nek iso gawe apik marang sepadha-padha, nek ra iso gawe apik, rung iso nguntungke sepadha-padha ya aja gawe ala marang sepadha-padha. Kuwi wis pas. Cara Islam rak ya ngene to wong Jawa ki ya Islam. Ya nek ngene iki terus dilengkapi nganggo syariat. Salate ditata liya-liyane mbaka sithik. Aja kuwalik, salate kenceng banget to. Tapi segi-segi kaya ngono kuwi ra digatekke, segi ati ra digatekke. Jangan. Salat ki le wajib kuwi wis 13 tahun. Kanjeng Nabi dakwah 13 tahun, salat agek wajib. Ada itu ta? Nah yang lain-lain ku apa? Surat yang turun Al-Mangun. Nah gitu kan anu ta iman karo amal sosial ta? Ada gak? Ada. Malah wong kira nek ra gelem amal sosial malah tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yang tidak percaya pada agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang membentak anak-anak yatim. Maksudnya anak-anak yatim itu ya iso anak yatim tenan. Itu makna leksikonnya. Bisa juga orang-orang yang lemah. Kan ngono kita kan dari perilaku dulu, percaya Allah, terus perilakunya apik sik. Lah bar kuwi agak suwe banget. Terus Isra Mi'raj wis 13 tahun ya kayak ya. Wis Isra Mi'raj kuwi khamr ki urung haram kuwi engko isih suwe kuwi khinjir barang ki, celeng barang ki. Urung haram kuwi isih suwe isih ngenteni ayat-ayat Madinah. Ada. Makane mbok sithik lah saiki iki yang saya khawatirkan ujug-ujug wong do kon sregep ngamal-ngamal ibadah mahdhah sementara ilmunya kotong, ora ana gunane begitu. Ya dah. Kan kita sering melihat ya, jangan ikut-ikutan ya. Yang begitu gimana? Ya didoakan mudah-mudahan
baik-baik saja. Itu kan benda dino kan kita harus mendoakan sesama orang beriman, sesama orang Islam. Jangan hanya dikecam saja, tapi juga kita doakan. Urung-urung wis umroh berkali-kali, ya ngopo kuwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ning ibadah sing gayeng ya sing ngono-ngono ya sing ketok-ketok ngono ya. Nek sing ra ketok ibadah hati kan ra ketok ta sabar, ki ra ketok. Ngilangi rasa iri ki ra ketok, ora gumedhe ki ra ketok. Nek ngalahan ki ning nggon ati ki ra ketok. Nah, menahan marah itu ya ora ketok. Ya ora ketok kan. Ketoke bangsa bedigasan salat barang ya ketok to. Margi salat wae ngantek buaduke nonong ngono ketok. Ngono ta? Ketok banget ngono lho. Lah nek awake dhewe iki seneng ibadah sing ketok-ketok berarti awake dhewe iki jane ora ibadah karo Allah kok kita. Ibadah karo menungso sing donde mata. Lha ta? Dadi nyembah matane wong kuwi. Ora nyembah Allah. Nek nyembah Allah iki ya ketok ra penting kan ta. Ra ketok ya tandangi, ketok ya tandangi padha karena Allah. Margi agak seneng sunat ya kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Berkorban dan berkorban kan ya berkorban ya bondo ya perasaan barang. Berkorban perasaan, berkorban macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi al-iksaru minas shadaqati wal muasatu wa tangahudu al fuqara wa tangahudul fuqara ini ya wal masakini wa tafaqqudul aramili wal aitami dan seyogianya pula memperbanyak sedekah dan memperbanyak menolong orang lain serta memperhatikan orang-orang fakir dan miskin dan memperhatikan para janda. Ini cocok marga. Dan anak yatim maksudnya iki memperhatikan ya nulung ngono lho. Nek gelem dirabeni ya dirabeni ngene ya ki ya. Ya pancen memang begitu. Nek iso ki nulung apa jenenge ya semaksimal mungkin nek gelem dirabeni ya dirabeni pancen. Rondone gelem ta. Sing ngrabeni sing rawani ta. Wong wedi karo sing nang omah ta. Takon Pak Wani. Fi hadza syahri syarifi di bulan yang sangat mulia ini yaitu bulan Ramadan. Aku itu takut kalau dengan janda itu. Terus terang saya itu takut kalau dengan janda karena Rasulullah sudah wasiat takutlah kamu pada janda dan anak yatim. Maksudnya takut kalau menyakiti, takut kalau mengecewakan, takut kalau ini. Kadang-kadang ketakutan itu disalahpahami orang ngono lho. Makanya nek ana janda rene mesti tak alam, wah cantik kamu. Kadang-kadang orang yang mendengar salah paham, wah Pak Kiai jorok anu ta. Padahal maksudnya memotivasi jangan khawatir kamu meskipun sudah second barang second vulkanisiran masih cantik, masih bisa laku, jangan khawatir. Ini kadang-kadang ya salah paham. Bisa juga aku mikir-mikir jandane iso salah paham. Jangan-jangan Pak Kiai naksir saya. Ndi wis donake wae ana janda rene ngono wah rupamu tuwi eli ngono ra ya. Dilaknat Allah ta aku. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak margi iki sing kesempatan ngamalke tiru Kanjeng Nabi. Ngerabi rondo. Nek aku wis ora iso ki wong aku wis rabi pendo ya ta. Nek kowe jane isih iso ki. Ya segi umur kowe wis lewat sih. Sapa sing sing urung selawe iki sapa iki? Sing urung selawe. Sapa santri. Ihsan. Iso ngepek janda. Baik.
Ya jane nek aku ndek kesempatan nek umpama iso membalikkan umur ngono jane ya seneng ta ngamalke umur 20 ngrabeni rondo umur 40 cara Kanjeng Nabi. Karena paling sedikit itu sudah 2 yang saya lihat. Rasulullah melakukan itu dan Rasulullah lah manusia yang terbesar yang diciptakan Allah. Itu ta. Yang kedua itu Bung Karno. Itu ta. Bung Karno kan menikahi Bu Inggit kan janda. Bung Karno masih sangat muda. Bu Inggit sudah berapa? Hampir 40 juga. Oh ya jadi tokoh besar. Ogi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, santai wae rasa kenceng-kenceng ya. Nek kenceng terus marake emosi ya ta. Santai wong ngaji wong ibadah ki kadang-kadang ya kudu santai lah nek ora ki ya wis setan ya ngupeng nafsu ya ngamuk ngono ta. Biasa. Kadang-kadang nek kesel banget ngaji ya praisek ngaji ya ora apa-apa. Ngono ki lho. Ya sedina rong dina prai seminggu rong minggu anggere ora suwe-suwe banget. Prai ora apa-apa. Nek takoni wah kek kesel tenan aku ngono ki ora apa-apa. Nek le ngaji wis punjo saka 2 tahun lho. Le ngaji akeh 3 sasi kok sing njaluk libur. Amargi iki le ngaji wis pira kek 13 tahun ya kek men. Werong njaluk libur akeh 3 sasi njaluk libur ya jangan. Faqat warada annau kana alaihi salatu wasalam azwada bil khair minar rihi al mursalati. Dan benar-benar telah sampai satu penjelasan, satu keterangan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang paling murah hati dalam soal harta. Khair nang kene artinya harta. Melebihi apa jenenge murah hatinya itu melebihi kecepatan angin yang sedang melaju. Jadi orang mau orang angin kan banter-banter diumpamake iki ngantek karo angin yang buanter wae isih buanter lumane Kanjeng Nabi. Ngono lho. Angin di sini sak banter-bantere karo angin yang Madinah beda lho iki. Ya ta? Sak banter-bantere angin yang kene karo Madinah ya dua apa-apane no buanter Madinah no. Agak angin buanter banget yang kene wis do gila ta. Ya ta? Aku nek nang Madinah ming termasuk angin letoi ya ta. Oh angin yang Madinah iki wis buanter banget lah wong kono padang pasir jembare kaya ngono ya ta. Jamane kok ming wong ngono nang njaba iso kabur tenan kan ngono ta. Nek ning kene rak ya ora kabur ta. Paling ming gendeng sing kabur nek wong ya ora plastik paling. Seng paling ta. Ning kono lah kuwi ngantek saking dene wong iki nggambarke lumane Kanjeng Nabi iki saking judheke iki ngantek diistilahke karo buantere angin wae isih buanter lumane Kanjeng Nabi. Ngono saking dene ora iso digambarke lumane ta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu aswadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi itu pada bulan Ramadan itu lebih murah hati lagi, lebih murah hati lagi. Oke, ora bulan Ramadan wis ora iso digambarke. Pada bulan Ramadan lebih lagi. Karena memang sebenarnya tidak ada lisan yang bisa memuji Kanjeng Nabi ki ra iso. Kanjeng Nabi lumo banget muncul saka kuwi. Kuwi agek Kanjeng Nabi kuwi. Makhluke Allah to. Ndai bar muji Allah to. Ndai kadang-kadang dhewe iki ya Allah kula niku pun salat pun jenengan niku pripun. Lah wong dhewe iki muji Kanjeng Nabi ora ketok ndai muji Allah to. Nyembah Allah itu kan memuji Allah ta. Di kadang-kadang ki ya saking bodone awake dhewe kadang-kadang Gusti Allah kula niku pun ngaji, pun salat ta. Pun sedekah, pun mondok. Kok kahanan kula kok mengatan mawon. Lamar wong ora gelem-gelem. Lah mbok kowe iki ngantek motol gundulmu iki asline iki urung iso muji Allah kuwi ngono lho. Nah gitu loh. Jadi jangan GR lah sama Allah itu. Artinya ya wis sak-isane kaya dadi kelingan ceritane Nabi Musa. Ya Allah terima kasih telah
memberiku nikmat. Terima kasih juga ya Allah telah menolongku agar bisa berterima kasih. Terima kasih juga ya Allah karena Engkau telah menolongku sehingga aku bisa berterima kasih kepadamu. Terima kasih juga karena Engkau telah menolongku sehingga berterima kasih atas terima kasihku kepadamu, atas terima kasih. Ora entek ta. Terus bingung to ya Allah terus pripun iki? Kabeh-kabeh kagungan jenengan, pitulung jenengan. Ha ya wis kowe iki anggere kelingan kowe iki kabeh saka aku rampung kan to. Ning aja rumangsa kowe iki saka kowe kan to. Nah gitu loh. Jadi semuanya itu kan atas pertolongan Allah, enggak ada. Makanya jangan pernah merasa menjadi orang yang penting atau orang berjasa. Berkali-kali saya sampaikan. Wong Nabi ora rumangsa berjasa. Ndek awake dhewe. Ya toh? Nah, dengan begitu itu kita bisa menata hati kita untuk diisi oleh zikrullah. Kelingan semuanya ini Allah yang ngatur. Tenang aja. Allah kan selalu ada. Nek cara wong Jawa tenang Gusti Allah ki ora sare, ngene to. Wong terus mbayangke anu raksasa teturon aja ngono iki. Aku mbiyen ndek cilik ngono sih. Gusti Allah ora sare, bayanganku raksasa. Iki kan ming tembung to. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga enggak pernah tidur kan. Rasulullah itu ya ora tahu sare. Wayam bagi nek Pak Kiai sare ra ya sare terus apa meneh Pak Kiai Parman. Wayam santai wae mondok iki apa te saya to. Godaan, cobaan tuh dari kanan kiri kadang-kadang datang. Santai yang penting istiqomah. Ana anu kayak baliho ning ngene ring road Jalan Megiri ya. Kita sing gawe wong PDI kita. Ini bagus itu balene. Apa jenenge? Hancur, bangkit lagi, hancur, bangkit lagi. Apa? Hancur lagi, bangkit lagi. Ya ngene lho. Wah, aku mbayangke dibom remo urip meneh. Dibom remo urip meneh. Artinya aku mbayangke bergidek ya aku. Iki sing gawe sapa iki aku. Artinya betapa semangat itu jatuh banget itu ora apa-apa. Berkali-kali kita terjatuh, salah macam-macam bangkit lagi. Glebak meneh, salah meneh, bangkit lagi. Yang penting jangan putus asa. Jangan lepas. Lho. Dihantam apa terus ana meneh dihajar, rubuh, bangkit lagi ngono ya ana. Dadi tak pikir-pikir kita harus belajar dari orang-orang PDI itu bagaimana tidak pernah patah semangat. Minimal nenggon kata-kata. Ya kayak nang lagu dangdut jatuh bangun lho, jatuh bangun aku. Jadi jangan apa kesindir ngaji gledhak ra menyang meneh. Ngopo kowe? Dadi santri mukim kena coba sithik, wah minggat ae ngopo kowe ya ta. Wah, oleh kowe iki nek ngerti. Kadang-kadang kowe nek ngerti aku wae, aku jatuh bangun lenggek-lenggek bola-bali ya. Dadi kiai iki meh mati bola-bali. Ora kok ngadepi santet ora ngomong-ngomong ngadepi masalah ngantek lenggek-lenggek megap-megap, ketap-ketip ora piye iki ya Allah, sekaremu ngantek ngono iki bola-bali. Tapi kan bangkit lagi, gitu loh. Ora njer patah begitu saja. Kuwi agek aku ndaibo Kanjeng Nabi, wah ya wis ngantek. Aku mbayangke wis ra iso. Nah oleh karena itu kalau kita kena ada masalah macam-macam yang penting satu jangan pernah mengungkapkan kata-kata putus asa apalagi dalam hati itu merasa putus asa terus bangkit itu loh. Jangan pernah ingin gek ndang mati rampung nek ming sembrono ra apa-apa ning jangan bersungguh-sungguh. Mati ki gampang atau sing abot ki urip kuwi nek ming kaya dadi Imam Samudra ngebom terus mati ki gampang ngono kuwi. Anak kecil juga bisa, tapi menghadapi hidup ini untuk taat kepada Allah dengan godaan yang sedemikian rupa. Nah itu yang gagah kan itu dah. Kalau Sayyidina Ali itu loh. Makin banyak penderitaan kan makin tinggi surganya. Swarga kula pun dhuwur banget tok. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya santai semuanya dikendokke meneh nek kencengan dikendokke meneh.
Wayam bagi al-iksaru fihi min tilawatil Qur'an wa mudarasati dan seterusnya minal i'tikafi fil masajid. Dan sekiannya pula memperbanyak membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Tilawah itu ya membaca dengan pelan-pelan, menghayati artinya. Saiki kadang-kadang nek ning kampung ki nek maca Quran ning masjid iki kudu nggo mic apa ya ki. Nek ndi ngono kuwi dadi maca Quran ki nek ora nggo pengeras ngono ki ora sip ngono, ora entuk ganjaran apa ya rumah. Apa suudon apa rumangsane malaikat do budhek kabeh nek nggo pengeras ki ora krungu ora nyatet napa ya. Ya enggak bisa begitu ya. Ya itulah orang-orang bodoh. Tilawah dadi kelingan aku ingin nang internet ya maca apa iki jenenge kisah Muammar Zainul Ashikin Muammar Zeta. Ternyata ya iso dadi ampuh ngono iki ya karena kesukaan aja, karena hobi dan ya semuanya lillahi ta'ala bukan karena apa-apa. Dan saya lihat videonya itu memang orang ini berubah besar daripada saya lihat 10 tahun lalu. Artinya berubah makin bagus gitu loh. Makin bagus itu bukan sekedar lagunya tapi bagaimana menghayati dan merasakan ayat tuh makin jero lah nek cara 10 tahun atau 20 tahun lalu mungkin masih belum seperti sekarang. Nah itu ternyata mbok sithik dan ora langsung juara, ora langsung top ya ora pelan-pelan. Tapi semuanya itu lillahi ta'ala dan dinikmati sendiri gitu. Tidak ingin orang lain silakan menikmati boleh, tidak boleh, tapi dia sendiri itu menikmati bacaan Al-Qur'annya itu loh. Makanya ya saya kira untuk abad ini enggak ada yang ngalahkan Muammar itu dari segi tilawah loh, cara membaca, seni baca loh. Nah, ini kita bisa belajar lillahi ta'ala bagaimana dulu dia begini dan asik aja. Baik, kita tahu bahwa itu benar, baik. Kemudian kita asik. Nah, udah di situ itu nanti kita akan memperoleh hikmah dari Allah itu. Benar, baik, asik. Nah, ini loh. Ngerti nek iki bener, ngerti nek iki baik, enggak asik. Nah, ya enggak dapat apa-apa. Nah, lho, dadi apa-apa mung dadi istilah iki ora dadi juragan, mung dadi buruh. Nah, lho, mental beribadah itu loh. Misalnya apa iktikaf itu benar, baik, enggak asik tapi. Dadi ling lakon iki mung kepeksa mer golek ganjaran, mung bendungane dikabulke. Jadi ya enggak dapat apa-apa, tapi kalau kita itu menikmati iktikaf itu. Nah, itu ya nanti banyak kita dapat hadiah dari Allah dunia akhirat. Atau paling tidak anak dia kayak bunek ngono iki mlebu masjid. Nah, mlebu masjid semeneng wae ketap-ketip. Engko ora nek urung mari ya aja metu saka masjid terus wae berjam-jam. Amargi kan bola-bali tak aku mbiyen anggere jatuh hancur ya ki ya. Carane bangkit krekel-krekel nih. Kaya manusia pasir kene nang ngene Spiderman ya. Iki nang masjid aku. Ya esuk tekan esuk ya kayak ya. Ya karo takon ngancani margi barangku ya. Artinya aku ki ngajari margi sesuk kowe nek dadi kiai iki mbok menawa dadi kiai iki nek hancur ngene iki. Hancur hatiku ngono ki. Mlebu masjid meneng wae ketap-ketip. Nek kowe isih emosi macam-macam maca inna a'taina. Anu to. Aku karo nggo nglegake nafsu. Nah kadang-kadang memang harus begitu ya. Kadang ini zaman akhir banyak godaan, banyak ini. Yang penting itu jangan marah. Kalau pengen marah itu ya diampet, ditahan. Aja dipolke, marah ya boleh tapi jangan dipol-polke. Wayam bagi wis iki ya. Ya wis sesuk baleni saka wayam bagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.